Tadi jawaban Bu Alisa bagaimana orang itu mendidik anak untuk sholat. Saya sendiri juga sama, dulu ketika tidak sholat dipukul saya. Dan sampai sekarang masih banyak orang tua mendidik anak sholat dengan pukulan. Itu ada dalilnya. Alimu auladakum atau kama qala Rasul, alimu auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin wa farriqu bainahumul madaji'. Didiklah anakmu, ajarilah anakmu salat ketika sudah 7 tahun. Kalau wadribuhum li 'ashrin, kalau sudah 10 tahun masih malas saja, pukul saja, ada dalilnya. Nah, inilah akibatnya kena perang dalil. Ya seperti ini. Jadi maksud saya, selagi sholat itu sebagai dirasakan oleh anak-anak sebagai kewajiban, selamanya akan malas. Coba bagaimana anak itu merasakan sholat sebagai kebutuhan. Kalau orang butuh makan, ada nggak orang yang malas makan? Nggak ada. Kalau malas makan berarti sakit kan gitu. Jadi memang pemaksaan itu efektif sementara, ya. Kita meminta perhiasan, minta kalung, perempuan di jalan gampang, tinggal turun pistol aja juga dikasih kan ancaman. Ini nanti anak itu sholat mah sholat, tapi karena takut dipukul orang tua. Nah ketika dia pindah ke Jakarta, indekos di sana, atau orang tuanya meninggal, ya selesai, tidak sholat lagi, gara-gara mukul lagi ke persoalannya. Jadi masih mending kita terangkan anak-anak itu secara persuasif. Nah, sholat itu untuk kebersihan kamu, beleknya dibersihin, korongnya dibersihin, kopongnya dibersihin, kuda dibersihin. Kamu kan jadi baik nantinya, kan begitu kesehatan. Ketika sholat berjamaah, kamu banyak temannya dan sebagainya. Saya kira itu hikmatul tasyri' perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan diancam-ancam neraka terus anak-anak kita nih. Iya. Tapi mending ancam neraka. Kadang-kadang nakuti hantu lagi. Karena maghrib belum pulang, tuh di pojok tuh ada setannya tuh. Jadi sejak kecil anak sudah diajari setan. Pada setan oleh Tuhan dikatakan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Jadi nanti pada akhirnya mah saya kira mungkin untuk masyarakat bawah tidak perlu tulisan-tulisan yang bersastra tinggi, uraian-uraian filosofis. Mereka nggak mencerna. Jadi mungkin yang kita buat itu sifatnya adalah juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rumah tangga. Umpamanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin punya anak yang baik-baik, yang hormat, tolong di rumah tuh WC harus bikin 2, jangan 1. Kenapa? Karena sering terjadi ibunya lagi BAB, anaknya juga BAB, digedor-gedor pintunya. Ya, jadi WC 2, kamar mandi 1. Yang nggak tahan kan kalau mau BAB kan, kalau mandi bisa ditunda. Nah, ini kan jadi tidak etis sekali, ibunya lagi BAB digedor anak semacam itu. Itu mungkin bisa dipahami oleh masyarakat bawah. Kemudian kan begitu. Kemudian juga ibu-ibu sudah punya menantu. Menantu kan orang lain. Ya tolong dong, dari kamar mandi itu jangan pinjungan saja. Pinjungan tuh hanya pakai anduk atau pakai kain ya tutup. Belum tentu menantu itu orang lain. Masih bisa bersahabat juga lah Bu, menantu tuh. Nah itu kan seperti begitu. Jadi ini juklak dan juknis mungkin yang kita buatkan dengan bahasa yang sangat sederhana sekali dan perlu disampaikan kepada mubalik-mubalik itu. Kalau perlu kita harus mubalikin, kita kumpulin, kita kasih pesan kepada mereka melalui khutbah Jumat juga. Jangan hanya pesan takwa melulu ya, khutbah Jumat itu pesan juga masalah keluarga juga kita sampaikan. Nah kemudian juga ini masih juklak dan juknis. Kita di masyarakat bawah itu biasa kalau orang tua makan, anak-anak suruh nunggu. Nanti orang tua dulu, nanti anak-anak belakangan. Begitu kan? Ya. Kalau makan dipisah, tapi ketika tidur itu tidur bareng-bareng. Apa yang terbalik? Malah justru ketika makan kita masih bersama. Ketika tidur kita berpisah, tidak boleh bersama-sama dong.
orang tua sama anak jangan pernah tidur bersama-sama untuk sudah balik ya, nggak bisa. Ya, ukurannya berapa? Ya kalau sudah umur 10 tahun itu kan tadi bahwa farriqu bainahumul madzaja. Tempat ini dipisah. Kita jangan lengah. Iya kakak beradik. Memang rumahnya kecil terbatas. Tapi kakak adik perempuan tinggal sekamar bersama. Ini kan nggak benar sesungguhnya. Mungkin terjadi enggak? Bapak dengan anak terjadi enggak? Ibu sama anak terjadi enggak? Terjadi semuanya itu sendiri. Ya. Jadi justru tidur dipisah, makan bersama. Pada saat kita itu sedang makan bersama, santapan jasmani, disitulah kita numpang kesempatan itu sambil santapan rohaninya juga. Dua-duanya masuk dan itu akan lebih nyaman anak-anak kita mendengarkan nasihat kita sambil santapan jasmani juga. Kemudian lagi. Ini juklak dan juknis saja. Banyak sekali persoalannya. Nanti bisa kita kembangkan. Orang tua itu rasanya tabu atau pumalik ya, atau malu ya. Ketika bermesra dengan istrinya, dia nggak mau karena ada anaknya. Iya kan? Kadang-kadang tempat tidurnya kita pura-pura tidak bersama tidurnya, bermesra. Kenapa? Tetapi ketika bertengkar di hadapan anak-anak, apa nggak terbalik lagi nih? Malah justru kita jangan pernah bertengkar di hadapan anak-anak. Kasihan mereka, terganggu. Itu sebenarnya banyak anak-anak kita nggak betah di rumah, lebih senang keluar karena sumpah ngeliatin bapaknya bertengkar terus soalnya. Nah, tetapi ketika kita bermesra dalam batas-batas yang sopan, itu malah biarkan anak kita menonton kita. Ya, malah itu menjadi indah bagi anak-anak ketika kita mengelus kepala istri kita merangkulnya, kita duduk bersama, makan kacang bersama, ya nonton bersama, kita saling berpelukan dengan anak-anak dan istri kita, itu membuat kemesraan. Jangan disembunyikan, malah justru ketika anak melihat orang tuanya mesra, itu menyejukkan hati mereka. Tetapi ini kebalikannya, bermesra disembunyikan, bertengkar anak-anak. Jadi begini Pak Edi, kalau Anda mau bertengkar sama istrimu, tolong jangan di depan anak-anak. Ketika Anda bertengkar, tiba-tiba anak pulang sekolah, bilangkan kepada istrimu, Neng, kita stop dulu pertengkarannya, anak kita sudah datang, ya. Kita bertengkarnya di kamar saja, tapi pelan-pelan gitu. Ya, atau pergi ke sawah di sana, mau pukul-pukulan di sawah kan gitu. Kalau kepalanya benyok, bilang aja kejedor. Saya kira ini seperti ini yang mungkin bisa dipahami oleh orang bawah. Kalau kita tulisan-tulisan yang filosofis begini kan mana mungkin mereka paham. Sekolahnya jabatan SD kok. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kembali masalahnya dalam masalah kolektif. Kita semua salah. Karena tingkat intelektual kita masih belum memadai. Tingkat pendidikan kita masih sangat rendah. Kalau saya di Inggris untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, cukup memanggil wartawan, konferensi pers, besok masyarakat sudah membaca. Tetapi di Indramayu untuk mensosialisasikan perda keliling tiap desa 3 bulan baru sampai. Ya kenapa? Kalau di koran mereka nggak baca persoalannya. Begitu kira-kira. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih.